Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Indasari. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 5 kelas A. Di sini saya akan mereview sedikit jurnal untuk memenuhi tugas saya, yaitu responsi FAS steril yang berjudul formulasi suspensi kering untuk obat antibiotik rasa pahit pada penggunaan anak. Adapun tujuan pada penelitian yang pertama, dapat mengetahui penggunaan Eutregid L sebagai penutup rasa yang baik, kemudian dapat mengetahui perbandingan pelepasan in vitro suspensi clarithromycin dengan yang dipasarkan, kemudian dapat mengevaluasi sediaan suspensi kering clarithromycin, dan terakhir dapat mengetahui stabilitas sediaan suspensi kering clarithromycin. Pada penelitian ini dibuat sebagai sediaan suspensi kering clarithromycin suspensi yang direkonstitusikan adalah campuran sirup dalam keadaan kering yang akan didispersikan dengan air pada saat akan digunakan dalam USP, tertera sebagai per oral suspensi. Bentuk suspensi ini digunakan terutama untuk obat yang mempunyai stabilitas terbatas di dalam pelarut air seperti golongan antibiotik. Alasan sediaan suspensi kering dibuat karena stabilitas zat aktif di dalam pelarut air terbatas, baik stabilitas kimia atau stabilitas fisik. Umumnya, antibiotik mempunyai stabilitas yang terbatas di dalam pelarut air. Kemudian, pada clarithromycin bersifat stabil dalam asam lambung dan terserap dengan baik. Namun, memiliki rasa yang pahit. Hal ini membuat tidak nyaman saat diminum. Orang ingin minum obat efektif yang rasanya enak dapat diberikan dengan mudah. Oleh karena itu, penting untuk menutupi rasa obat yang tidak enak untuk meningkatkan kualitas produk. Eutregid L100 digunakan sebagai penutup rasa yang baik, sehingga proses penguapan pelarut digunakan untuk mikroenkapsulasi yang dilakukan di dalam pembuatan cairan. Pada formulasi, daftar eksipien yang digunakan untuk formulasi suspensi dengan bahan yang pertama kompleks dengan berat 3,01 gram, sukralos 0,045 gram, aerosil 0,090 gram, asam sitrat 0,071 gram, kemudian kantan gum 0,096 gram, terus pewarna kuning quinidin 0,0040 gram, kemudian gula secukupnya sampai 17 gram. Setiap formulasi setara dengan 0,75 gram clarithromycin. 5 ml suspensi mengandung 125 mg clarithromycin. Pada data hasil formulasi yang diperoleh, yang pertama studi FTIR, ketika inframerah dari clarithromycin pada gambar pertama berkolerasi dengan campuran fisik obat dan eksipien pada gambar kedua. Wilayah 3410 cm -1 ditemukan karena peregangan NH atau aromatik. Namun, puncak lain yang terkait dengan peregangan CH, CO, dan karbonil tetap tidak berubah, dapat dilihat pada tabel nomor 2. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan simetris molekul mungkin tidak berubah secara signifikan. Oleh karena itu, studi FTIR menunjukkan bahwa tidak ada interaksi yang terjadi antara clarithromycin dan Eutregid L100. Kemudian, kurva kalibrasi standar clarithromycin. Clarithromycin ditemukan larut dalam pelarut organik seperti metanol. Metode estimasi HPLC dilakukan dalam metanol mulai dari 10 sampai 100 mcg atau ml per ml
penerapan pada 220 nanomikro terhadap blanko. Grafik standar yang diperoleh adalah linear dengan koefisiensi regresi 0,999. Evaluasi mikrokapsul dapat diamati dari tabel 3 bahwa semua bed mikrokapsul memiliki massa jenis kurang dari 1,2 gram per cm kubik 3 dan sudut diam kurang dari 40 derajat Celcius menunjukkan sifat aliran yang baik. Persen pengisian obat, efisiensi, enkapsulasi, dan hasil produksi dari berbagai kelompok mikrokapsul. Kandungan obat dari semua 5 formulasi dan efisiensi enkapsulasi mikrokapsul dan persentase hasil produksi ditabulasikan dalam tabel ini. Kemudian profil pelepasan obat in vitro. Profil pelepasan obat dari kelompok mikrokapsul yang berbeda dipelajari dalam buffer fosfat 6,8. Hasil yang diperoleh untuk berbagai mikrokapsul ditabulasikan sebagai berikut pada tabel 5. Dari gambar keempat ditemukan bahwa mikrokapsul dengan rasio 1:3 menunjukkan pelepasan yang lebih baik dengan penyamaran rasa yang sangat baik dengan konsentrasi eutregit L100 yang minimum. Oleh karena itu, batch 1:3 dipilih untuk formulasi suspensi kering. Optimasi mikrokapsul. Dari profil pelepasan obat in vitro dari semua bed mikrokapsul yang disiapkan dengan eutregit L100 dengan rasio 1:3 menunjukkan tingkat pelepasan obat yang diperlukan. Juga bed ini menunjukkan efisiensi enkapsulasi 92,60%. Tabel 4 itu berdiri dengan baik di semua visi parameter evaluasi. Oleh karena itu, bed ini dipilih untuk studi lebih lanjut. Karakterisasi permukaan mikrokapsul dipindai menggunakan mikroskop elektroscanning. Hasil scanning elektromicrograph atau SEM mikrokapsul menunjukkan mikrokapsul berbentuk bulat dengan adanya lapisan film polimer berpori kasar seperti pada gambar 5 yaitu A dan B dengan dioptimalkan pada pembesaran 60. Evaluasi suspensi yang dapat dibentuk kembali secara oral. Nilai asai dari suspensi ditemukan menjadi 97,73%. Volume sedimentasi. Dari gambar tersebut terlihat bahwa volume sedimentasi antara 1 sampai 0 pada akhir 14 hari menunjukkan kestabilan suspensi yang baik. Derajat flokulasi beta sama dengan 28 dibagi 25, hasilnya 1,12. Jika beta nilai mendekati 1, maka suspensi tidak mewakili suspensi flokulasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diteliti adalah sistem deflokulasi. Tapi beta dapat mengasumsikan nilai lebih besar dari 1. Secara umum, semakin tinggi nilai beta, semakin besar stabilitas fisik. Studi stabilitas. Pada tabel ke-6, tidak ada perubahan signifikan pada pH dan kandungan obat dari suspensi. Formulasi yang disiapkan menunjukkan stabilitas yang baik selama 14 hari. Perbandingan dengan sediaan yang dipasarkan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ke-7, profil pelepasan suspensi klaritromisin yang disiapkan lebih baik dibandingkan dengan suspensi yang dipasarkan. Kesimpulannya, dalam penelitian ini, mikrokapsul klaritromisin dibuat dengan menggunakan rasio klaritromisin
yang berbeda terhadap Outrakit L100. Outrakit L100 menunjukkan properti penutup rasa yang baik untuk klaritromisin pada rasio obat dan polimer 1:3. Juga menunjukkan profil pelepasan obat yang lebih baik untuk klaritromisin. Suspensi klaritromisin yang disiapkan menunjukkan rasa yang lebih baik dibandingkan dengan sediaan yang dipasarkan. Sekian penjelasan review jurnal saya, semoga bermanfaat.